Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawang Channel. Untuk edisi yang ke-75 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan hak guru sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau pada edisi sebelumnya kita menyampaikan hak guru menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, khususnya di pasal 40 ayat 2. Kemarin kita sampaikan itu ada 5 Bapak Ibu haknya ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan penghasilan dan kesejahteraan sosial, katakanlah begitu ya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan atas prestasi kerjanya atau prestasi kinerjanya. Yang ketiga itu terkait dengan pembinaan karir. Nah, jadi berhak untuk mendapatkan pembinaan karir. Kemudian yang keempat itu adalah perlindungan hukum ya, dan juga haki. Haki itu hak atas kekayaan intelektual. Ya, tentunya ketika guru itu memiliki karya ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir menurut Undang-Undang Sisdiknas yaitu hak untuk mendapatkan atau hak untuk memanfaatkan, ya, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jadi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 termaktub di dalam pasal 40 ayat 2 itu ada 5. Nah, sekarang bagaimana menurut Undang-Undang Guru atau Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Kalau kita runut di pasal 14 ayat 1, di situ ada perbedaan Bapak Ibu ya. Kalau di Undang-Undang Sisdiknas itu ada 5, guru itu ada 5, tapi kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di situ ada 11 Bapak Ibu ya. Jadi lebih banyak, lebih banyak. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Sisdiknas itu hanya ada 5, kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada 11 Bapak Ibu ya. Dan itu dituangkan di dalam pasal 14 ayat 1. Nah, 5 hak yang ada di Undang-Undang Sisdiknas di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada semua yang 5 ya. Yang 5 itu ada semua, seperti tadi yang kita sampaikan. Ada 5 itu sudah ada semua dan termaktub semua ya. Nah, kemudian ditambah dengan 6 yang lain. Meskipun mungkin di antara 6 ini mungkin hampir sama atau merupakan penjabaran dari salah satu dari 5 hak yang ada di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, yang 6 itu apa? Yang 6 itu apa? Yang pertama adalah hak eee, hak untuk menentukan atau melakukan penilaian, kelulusan, dan penghargaan kepada peserta didiknya atau istilah sekarang ini adalah pelajar. Jadi guru diberi hak untuk memberikan atau melakukan penilaian, penghargaan, dan kelulusan terhadap peserta didiknya. Itu hak yang keenam katakanlah begitu ya. Kalau yang 5 kan sudah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk kebebasan mengikuti organisasi profesi. Nah, itu yang kedua.
untuk mengikuti organisasi profesi. Organisasi profesi kan banyak ya terkait dengan guru Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hak guru untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan itu bisa di level madrasah, level sekolah, atau level satuan pendidikan, bisa juga di level kabupaten kota, bisa juga di level provinsi, bahkan level nasional. Jadi, guru-guru itu juga eh, memiliki hak untuk menentukan, mengusulkan, mendiskusikan terkait dengan kebijakan pendidikan di semua level ya. Kemudian eee, yang keempat itu adalah, eee, terkait dengan, eee apa, ini hampir sama dengan yang nomor, 4-nya di Undang-Undang Sisdiknas, yaitu jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan dan keselamatan. Ini kalau di nomor 4 di Undang-Undang Sisdiknas itu kan perlindungan hukum. Kalau ini adalah jaminan keamanan dan keselamatan ketika melaksanakan tugas. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah ini hampir sama dengan pembinaan karir, cuma ini ada perinciannya. Yang pertama adalah peningkatan atau hak untuk mendapatkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Untuk misalnya ada beasiswa atau misalnya mengikuti pelatihan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan untuk profesi. Untuk profesinya, rela betul. Jadi memang nomor 2, nomor 5 dan nomor 6 ini hampir sama dengan pembinaan karir ya, atau penjelasan dari pembinaan karir. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 11 untuk hak guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada 5, ringkasnya adalah eh, penghasilan dan kesejahteraan sosial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penghargaan, ya, penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Kemudian yang ketiga pembinaan karir. Yang keempat itu terkait dengan perlindungan hukum dan juga hak atas kekayaan intelektual, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah hak untuk memanfaatkan, menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Itu ya, itu 5, kemudian ditambah dengan 6 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, yang 6 itu memang ada beberapa yang merupakan pengembangan ya. Jadi misalnya ini terkait dengan apa hak untuk mendapatkan pengembangan kualifikasi dan kompetensi. Nah, ini merupakan pengembangan dari pembinaan karir ya. Kemudian juga terkait dengan eh, pelatihan dan pengembangan profesi. Ini jadi untuk pembinaan karir ini ada perinciannya di Undang-Undang Guru, yaitu mengikuti atau mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi, juga hak untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi. Kemudian yang terkait dengan perlindungan hukum itu di Undang-Undang Guru itu ada perinciannya lebih lanjut, yaitu adanya jaminan keamanan dan keselamatan ketika melaksanakan tugas. Nah, untuk 3 yang lain ini memang baru ya, ini berbeda dengan di Undang-Undang Sisdiknas. Yang pertama yaitu hak untuk melakukan
penilaian, menentukan kelulusan, dan penghargaan kepada peserta didik. Nah, itu yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, ini yang berbeda dengan Undang-Undang Sisdiknas. Jadi yang pertama tadi hak untuk menentukan penilaian, kelulusan dan penghargaan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mengikuti atau menjadi anggota organisasi profesi. Kan organisasi profesi kan banyak yang terkait dengan guru ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan hak untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan, baik di level satuan pendidikan, level kabupaten, level provinsi, bahkan level nasional. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan sedikit yang mungkin merupakan perincian lebih lanjut ya. Jadi di Undang-Undang Sisdiknas, terutama di pasal 40 ayat 2 itu dijelaskan ada 5, yaitu mungkin ini saya ulang lagi. Yang pertama yaitu apa apa istilahnya penghasilan, penghasilan dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua penghargaan atas prestasinya. Kemudian yang ketiga pembinaan karir. Kemudian yang keempat perlindungan hukum dan juga haki yang bagi guru yang punya karya atau karya inovasi. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana. Untuk yang di Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005, khususnya di pasal 14 ayat 1 ditambah dengan noun haknya. Jadi yang pertama, tambahannya selain yang 5 tadi, yang pertama adalah hak untuk menentukan atau memberikan penilaian, kelulusan, dan penghargaan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah hak untuk ikut berpartisipasi dalam penentukan kebijakan pendidikan, baik itu di level satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Kemudian yang ketiga itu adalah hak bebas untuk mengikuti organisasi profesi yang ada di sekitarnya, di daerahnya, katakanlah begitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah jaminan keamanan dan keselamatan ketika melaksanakan tugas. Itu yang keempat. Dan yang kelima dan yang keenam, yang kelima itu terkait dengan peningkatan kualifikasi dan uh, apa istilahnya itu kompetensi ya, peningkatan kualifikasi dan kompetensi bisa dengan beasiswa, bisa dengan pelatihan ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah berhak mendapatkan pelatihan dan pengembangan untuk profesinya. Nah, di sini memang profesi guru tadi kan bebas ikut mengikuti organisasi profesi dan ini ikut pelatihan dan pengembangan profesinya. Jadi sudah ada 11 Bapak Ibu ya. Sekali lagi, untuk hak guru sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas itu ada 5, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada 11. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.